وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام متين بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Luqman ya. Luqman ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allah sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul 'azim. Ya Mas. Sadaqallahul
الرجيم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقكم ولا بعضكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تروا أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل والشهر الشمس والقمر كل يجري على أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تروا أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. Mas. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد أو ولده لا يجزي والد أو ولده ولا مولود هو جاز أو ولده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام فما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Sadaqallahul Azim. Ayat 33 itu saya singgung sebentar. Ayat 33 surat Luqman itu inti dari surat Luqman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai semua manusia, ittaqu rabbakum, maka takutlah kalian kepada Rabbnya, kepada Tuhannya semua. Wahsau yauman, dan takutlah pada suatu hari, la yajzi walidun aw waladi, tidak bisa menolong seorang bapak kepada anaknya. Maknanya tidak bisa menolong orang tua kepada anaknya. Dan sebaliknya, walau mauludun wajazi awwaladihi syai'an, dan juga anaknya tidak bisa menolong kepada ayah ibunya. Apa itu? Kapan itu? Tatkala
datangnya hari kiamat. Jadi kalau udah datang hari kiamat, besok putus perhubungan kekeluargaan, menyelamatkan sendiri-sendiri nafsu-nafsu. Seorang ibu yang hamil keguguran, seorang ibu yang menyusui jatuh anaknya langsung jadi tua. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas. Siapa yang gak takut? Kita ada gempa bumi aja, beberapa detik kita sudah takut. Apalagi besok tatkala bumi ini digoncangkan. Itu intisari dari surat Al-Luqman. Jadi tidak ada pertalian, tidak ada pertolongan antara orang tua kepada anak, dan sebaliknya pertolongan dari anak terhadap orang tuanya, kecuali keimanannya sama. Sekarang masuk ke cerita Luqman ayat 12. Ayat 12 surat Luqman, wa laqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Jadi sesungguhnya Allah itu memberikan hikmah, ilmu hikmah. Hikmah itu biasanya diberikan sama Allah setelah kita melewati ujian demi ujian. Entah itu ujian yang menyenangkan atau ujian yang menyedihkan. Yang penting di balik ujian pasti ada hikmah, dan kita akan mempunyai ilmu hikmah itu kalau kita bisa melewati ujian itu. Anishkur lillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur, dan siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, maka sebetulnya dia bersyukur atau berterima kasih terhadap dirinya sendiri. Wa man kafar, dan apabila kita kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Wa man kafar, apabila kita manusia tidak pandai bersyukur, jawabannya Allah bukan kafar li nafsi, bukan, tapi fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi kalau ada seorang hamba tidak bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah yang telah diberikan kepadanya, Allah menjawab, aku ghaniyyun, aku ini maha kaya, hamidun, dan aku maha terpuji. Maksudnya apa? Kalau kita pandai bersyukur, pastilah akan ditambah kenikmatannya, rahmatnya oleh Allah. Dengan cara apa? Misalkan kita bersyukur atas sebuah nikmat dengan cara apa? Hati, dengan cara bil qalbi, meyakini bahwa semua kenikmatan itu asalnya dari Allah. Satu. Kedua, melalui lisan kita, bil lisan, dengan memperbanyak kita membaca tasbih, tahmid, takbir, memperbanyak zikir maksudnya kepada Allah. Dan yang ketiga, kita harus membuktikan rasa syukur kita itu kepada Allah dengan cara menginfakkan, mensedekahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau manusia ini pandai bersyukur, pastilah akan ditambah kenikmatannya, keberkahannya oleh Allah. Wa man kafar, apabila orang itu kufur nikmat, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila seorang hamba kufur nikmat kepada Allah, ini dijanjikan atau diancam oleh Allah dengan azab. Maksudnya azabnya berkaitan dengan ghaniyyun hamid. Di sini itu kalau kita tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan dikayakan oleh Allah. Jadi kalau kita tidak bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah, malah kufur, itu yang akan menyebabkan seseorang itu akan jatuh dalam lembaga kemiskinan. Hamidun, dijanjikan kalau sama Allah kita bisa bersyukur, kita akan dijanjikan posisi atau tingkatan makom yang hamidun, yang terpuji. Sebaliknya, kalau kita kufur, akan
jungkir balikkan oleh Allah, menjadi hina dia. Hina di hadapan Allah, juga hina di hadapan manusia. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayyah. Ini Luqman menasihati anaknya atau berwasiat kepada anaknya. Ya bunayyah la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau syirikkan Allah, jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu la zulmun. Zulmun itu kegelapan atau kekejian yang sangat besar, atau kezaliman, zalim pada dirinya sendiri, juga zalim kepada orang lain. Jadi yang perlu digarisbawahi, la tusyrik billah. Kita diperintahkan oleh Luqman, jangan sampai kita mensyirikkan Allah, jangan sampai kita mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Wa wassaynal insan, Allah ini berwasiat. Wa wassaynal insan, dan Allah berwasiat kepada semua manusia, biwalidayhi, harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Fahamalathu ummuhu, terutama kepada ibunya, umminya. Kenapa? Karena ibunya telah mengandungnya. Hamalathu ummuhu. Jadi kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, namun lebih khususnya kepada ibu kita, karena ibu kita itu telah mengandung kita selama berapa? Selama 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin, dan setiap hari akan bertambah berat dari setengah gram menjadi 1 gram, menjadi 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, ada bahkan yang sampai 4 kilo. Coba sampean, bayinya tok 4 kilo, belum hari-harinya, belum air ketubannya, belum semua yang ada di dalam itu, kurang lebih 10 kilo. Coba sampean sebagai laki-laki bawa beras 10 kilo, taruh di perutnya, gendong itu ke barat ke timur, biar tahu rasanya. biar tahu rasanya. Jadi wahnan ala wahnin itu sangat-sangat payah. Tidur pun gak enak, terlentang gak enak, miring gak enak. Apalagi mendekati 9 bulan, udah nendang sudah, nendang, ngikut, belajar akrobat di dalam perutnya. Wa fisoluhu fi amaini, 2 tahun. Apanya yang 2 tahun ini? Menyusuinya. Sampai ditetei ambil ibu itu, disusui sama ibu itu selama 2 tahun. Aniskurli wali walidayya, maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, karena besok kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kita harus berbuat baik, bersyukur kita kepada kedua orang tua kita. Berterima kasihnya harus dengan ihsana, karena Allah bilang la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. La tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Itu katanya Allah, jangan engkau mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berbuat baik ini ihsana. Ihsana itu double, kebaikannya itu double dari kebaikan yang biasa itu. Jadi suatu saat sampean itu
masih punya orang tua. Kalau Pak Hori udah nggak punya kan? Udah anak yatim kan? Kalau sampean masih punya orang tua besok, jangan cuek terhadap orang tuanya, kehidupan orang tuanya. Bisakah orang tuanya makan? Bisakah orang tuanya menghidupi dirinya? Berkecukupan atau tidak, sampean harus tahu. Minimal sampean itu menanyakan kabar. Tiap hari, tiap minggu telepon itu orang tuanya, bapaknya ditelepon, ibunya ditelepon. Bapak, ibu sehat? Sehat. Udah makan belum? Belum. Kok belum? Gak ada beras. Sampean punya, langsung kirimi, tiap bulan dijatah ibunya. Kalau nggak punya, hutang sampean. Kenapa? Ibunya, bapaknya membiayai sampean mulai dari kecil. Itu kadang memperolehnya dari cara berhutang. Biaya pendidikannya, biaya kebutuhan untuk makannya, kadang mereka dapatkan dengan cara berhutang. Masa kita sebagai anaknya tidak bisa berhutang demi orang tuanya? Semoga sampean dikayakan oleh Allah sehingga gak usah ngutang, dikirimi tiap bulan ibunya 5 juta gitu ya. Berarti penghasilannya sampean udah 100 juta. Amin. Wa in jahadaka ala tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun wa la tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan sebaliknya, misalkan orang tua kita menyuruh kita berbuat syirik, jangan kita ikuti. Kalau kita punya ilmunya, kita harus menasehatinya dengan baik. Selama kita tidak bertentangan dengan syariat, kita tetap memperlakukan orang tua kita sebaik-baiknya di dunia ini. Di dunia ma'rufah, di atas dunia ini harus kita tetap berbuat baik. Kalau kita disuruh sama orang tua kita berbuat syirik kepada Allah, jangan kita ikuti. Karena kadang kita nggak nutut ilmunya ke sana. Waktu zamannya Abu Jahal ke anak-anaknya, kamu jangan ikuti itu Muhammad itu. Muhammad itu pembawa petaka itu. Dia aliran sesat dia. Katanya Abu Jahal kepada anak-anaknya. Tapi alhamdulillah anak-anaknya termasuk cucunya menjadi penafsir Al-Quran terbaik nomor 3 seluruh dunia, namanya Abu Ikrimah. Itu keturunan Abu Jahal itu. Jadi penafsir terbaik nomor 3. Jadi jangan kita doanya Kanjeng Nabi itu, ya Allah, kalau memang orang tuanya ini nggak bisa ikut aku, ikut ajakanku, siapa tahu anaknya tidak bisa, siapa tahu cucunya, gitu. Jadi kita nggak boleh karena orang tua kita menyuruh kita ke hal kejelekan. Misalkan kita diajari kebencian sama orang tua kita, disuruh benci sama orang, disuruh marah sama orang, padahal nggak tahu salahnya. Anak-anaknya diikut-ikutkan untuk membenci dan suruh marah. Gak usah sopan. Dalam hal itu aja gak usah kita ikuti. Cuma iyakan tapi jangan kita kerjakan. Dan jangan kita bantah. Sampai ini orang tua opo sampai ini kok ngajari anaknya jelek sampai ini. Gak boleh. Tetap perlakukan di atas dunia ini secara ma'rufah, dengan cara yang baik.
Wattabi sabilah man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya sabilillah, jalan-jalan yang menuju Allah, nabi-nabi, para nabi, para wali, para rasul, ikuti jalannya itu. Man anaba ilayya, dan karena itu adalah jalan untuk kembali. Jadi kita diajarkan oleh para nabi, para rasul yang terdahulu sampai kepada Khatamil Anbiya wal Mursalin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita bagaimana kita kembali kepada Allah. Ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi kita akan diajarkan sama Allah cara untuk kembali. Yang penting kita yakin ya. Terus nasihat yang kedua, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min hardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ini tentang masalah kebaikan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan. Habbatin sebiji dzarrah, sebiji apa itu namanya? Sawi, bijinya sawi itu habba. Sekecil itu pasti sama Allah besok akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik kita pasti akan dibalas oleh Allah, dan sekecil apapun perbuatan buruk kita pasti juga akan dibalas sama Allah, karena janjinya Allah itu benar. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah sholat. Kemarin Bapak sudah sampaikan aqimis shalah, yaitu melakukan sholat dengan sempurna. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Jadi harus kita berdiri tegap menghadapkan wajah kita ke wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa melakukan itu, wa'mur bil ma'ruf, pasti kita bisa memerintahkan orang lain untuk melakukan ma'ruf, karena kita sudah melakukan ma'ruf terlebih dahulu. Wanha 'anil munkar, dan juga kita bisa mencegah perbuatan mungkar. Jadi sholat itu aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Jadi harus bisa kita mendirikan sholat dengan sholat yang sempurna, dengan kesungguh-sungguhan, dengan menatapkan wajah kita kepada wajahnya Allah. Jadi kalau kita mau sholat harus persiapan terlebih dahulu, mandi dulu, keramas dulu, ambil wudhu yang bagus, wudhunya yang sempurna, rukun dan syaratnya harus kita tahu, harus kita praktekkan. Kita ambil wudhu saja kita harus khusyuk. Makanya sebelum kita ambil wudhu kita harus baca syahadatain, baca syahadat dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita harus, takutnya kita bercanda, berlebih-lebihan, terus keputusasaan yang menggelincirkan keimanan kita sehingga kita murtad misalkan. Kita harus baca syahadat dulu. Wasbir ala ma asabak, jika kita harus bersabar terhadap musibah yang kita hadapi. Pasti di balik musibah itu ada hikmah. Inna dzalika min asmil umur. Hal yang demikian itu termasuk hal yang penting. Umur itu penting buat pelajaran bagi kita, karena pengalaman itu adalah guru terbaik buat kita. Makanya setiap musibah yang datang, ujian yang datang, kita harus menghadapinya dengan bersabar. Maknanya bersabar kemarin gimana? Ikhtiar dengan sungguh-sungguh, sholat dengan kesungguhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan bertawakal kepada Allah. Jadi
setiap musibah yang datang pasti ada hikmah di balik itu, dan Allah akan memberikan ilmu hikmah kepada kita, sehingga kita setiap menghadapi sebuah ujian yang tandanya ujian itu adalah kelulusan kita untuk menaiki makom-makom yang lebih dekat kepada Allah. Semoga kita diangkat makom kita, diangkat derajat kita, dan juga derajat kedua orang tua kita, sehingga kita mendapatkan predikat muttaqin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.